وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آمين. Ini dalam kamu mungkin di tempat lain. Yang saya hormati para pengurus dan juga jamaah mushola Taqwa, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Hamzi bin Abdul Majid MPD, Ustaz Sofyan, Ustaz Jerry, dan yang lainnya, dan juga tokoh masyarakat kita, Ustaz Haji Mansari, Ustaz Ibn Hakim, serta imam kita ini, Ustaz Ibn Mansari, serta jamaah yang lainnya. Mohon maaf tidak ada disebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kepada antum semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang belum ada setengah ya, belum ada setengah. Ini soalnya udah agak maju dari setengah. Malam ke-12 ya. Mungkin ada yang malam ke-13 ya. Ya insyaallah, mudah-mudahan nanti kita berharap semua yang kita lakukan terlebih di bulan suci Ramadan ini bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dilipat gandakan pahalanya. Dan juga kita berharap segala kekurangan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang-kurang dari ibadah yang kita lakukan disempurnakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini mau masuk dulu deh. Boleh kaget dulu ya. Biar takut gitu. Makan laksa pakai kecap. Asam itu. Tadi makan laksa pakai kecap. Ya, ada yang sudah ya. Makan laksa pakai kecap. Singkatkan puasa. Jaga sikap dan ucap. Dan khas gitu ya. Khas gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tausiah kali ini Al-Fakir mengingatkan bahwasanya kita berada di bulan suci Ramadan. Ini merupakan kesempatan dan anugerah yang besar diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa Ramadan ya kita lewati. Tentu kita berharap Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Dan juga kita berharap semoga ini bukan yang terakhir. Dari surat Al-Zalzalah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dari dua ayat ini kita
kita tidak hanya hidup sekali di dunia. Dan yang kita lakukan saat ini atau kehidupan kita ini, jangan sampai sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, sama aja kayak binatang. Bahkan lebih sesat lagi kalau dalam bahasa Quran berhubung Allah. Oleh karenanya kita berharap kehidupan yang Allah berikan kepada kita kesempatan lebih kita sudah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang lainnya. Ini menjadikan kita semakin semangat, semakin berusaha meningkatkan, bukan hanya sama, tapi kita berusaha meningkatkan kualitas bahkan kuantitas dari ibadah kita. Dan tentunya tidak sampai di situ. Kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Karena dari dua ayat tadi itu kita ingatkan bahwasanya setelah kematian nanti akan ada hisab, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan diperlihatkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah balasan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita, sekecil apapun kebaikan itu. Dan sebaliknya, kalau keburukan, dosa, sekecil apapun, kalau kita belum sempat bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah dari dosa itu, maka juga semakin sedikit. Nah, ini terkadang kita ini menyepelekan atau meremehkan kebaikan yang kecil. Kita remehkan, padahal bisa jadi dengan niat, ibadah yang kecil, amalan yang kecil itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita meremehkan dosa yang kecil, cuma sedikit, entahnya kalau menjaga ketuaan, taubat, siapa yang bisa jamin, gitu ya? Nggak ada yang jamin umur kita sampai tua, dan nggak ada yang tahu juga sampai kapan. Oleh karenanya, dari dua ayat ini kita diingatkan jangan sampai kita meremehkan kebaikan yang kecil. Kalau kita mampunya segitu, yang penting kita niatkan dengan baik. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasanya kebaikan itu sangat banyak dan bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak ada alasan, oh saya bukan orang kaya, oh saya nggak punya jabatan, bukan itu. Apapun itu, jika sesuai dengan syariat Allah dan diniatkan untuk Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, kalau memang niatnya benar, dia akan menjadi besar. Dan sebaliknya, kalau besar tapi niatnya salah, dia akan menjadi kecil, bahkan auzubillah haba'an manthura. Nggak ada pahalanya. Merasa udah banyak, udah sering, pas nanti nggak ada pahalanya. Karena niatnya yang tidak terjaga. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis qudsi, ini penggalannya saja. Dikatakan, "Lis-shaimi farhatani yas'aluhu."
orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kesenangan. Yang pertama, iza afqara bi fitri. Dia senang ketika buka puasa. Minum air teguh, kenapa? Makan kurma mudah itu, apalagi yang lain-lain. Begitu aja udah enak ya. Minum air hangat, enak banget. Itu di dunia. Nah yang kedua, idza laqiya rabbahu fi shaumi. Dia akan merasa senang. Orang yang berpuasa akan merasa senang ketika bertemu Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa senang? Dengan apa yang membuat bahagia? Dengan puasanya. Ya mungkin di sini semakin baik puasanya, semakin banyak ibadahnya, ya, maka semakin senang. Ya, alhamdulillah kalau ternyata ya sampai nanti di hadapan Allah kita pahalanya nggak banyak, gitu. Apalagi cuma merasa lapar dan haus tuh nggak ada pahalanya. Hanya tidak kita harapkan. Oleh karenanya ini udah hampir pertengahan ya, hampir pertengahan. Jangan sampai, insya Allah jamaah di sini, insya Allah niatnya udah benar, ya. Amalannya juga sudah banyak. Mudah-mudahan bisa dijaga akan ditingkatkan ya, di setengah berikutnya. Ya. Dan yang lebih kita harapkan adalah mudah-mudahan kita mendapatkan ya, keutamaan Lailatul Qadar. Ini yang luar biasa. Umur umat Nabi Muhammad nggak ada yang panjang-panjang. Ada yang 80, ada yang 80. Apalagi 90, apalagi 100, makin jarang. Ya. Apalagi belum kalau udah yang namanya penyakit. Sekarang kan ya itulah kita tahu ya. Penyakit itu kalau dulu mungkin ini penyakit orang tua, sekarang masih kecil aja dah terkena penyakit. Ada yang diabetes masih umur ya belum sampai 2 digit gitu umurnya. Ya, terus sudah ada cuci darah. Nah ini yang kita doakan semoga yang sakit dari kita atau keluarga kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran dan tidak mengurangi semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita yang diberi kesehatan, ya, ini harusnya lebih semangat lagi. Jangan sampai lalai gitu ya. Maka sehat, lalai. Pas sakit, ngeluh. Pas sehat lalai, pas sakit ngeluh, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ya tidak seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, kita ini manusia. Tempatnya mahadul khata wa nisyan, gitu ya. Tempatnya salah dan lupa. Kita udah semangat nih, pengen menjaga sholat kita, menjaga puasa kita, menjaga amal ibadah kita. Ya. Tapi memang godaan setan ini luar biasa. Ya. Hanya perlu kita sadari dan waspada. Ya. Jadi juga jangan sampai kita merasa sudah banyak beramal, sudah paling benar, sudah paling bersih, sehingga muncul sifat apa namanya takabur, sifat ria. Nah ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya selain kita berusaha ya,
meningkatkan ibadah kita, kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan, hanya kita harapkan. Kita jaga hati kita. Jangan sampai kita melihat orang, kita rendahkan. Kita merasa paling sudah banyak ibadahnya, ya. Nah, paling khusyuk dan paling benar, yang lain mah nggak tahu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Kita tingkatkan ibadah dan juga kita harus senantiasa menjaga hati kita. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, dan sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, membawa bekal amal ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti di akhirat ketika diperlihatkan amalan kita, kita merasa senang. Ya, selain tadi ya, ketika orang berpuasa ketemu Allah, senang dengan puasanya, bangga dengan puasanya, dan tentunya amalan-amalan. Ya, karena memang puasa ini banyak sekali mengajarkan kita hikmah, ya, belajar apa? Kejujuran, belajar kesungguhan, ya, mujahadah melawan nafsu kita. Ini kan kalau Ramadan itu surga ditutup, surga itu enggak ada, pintu surga dibuka lebar-lebar, ya kan? Pintu neraka dikopot, dikopot katakan ya, dikopot, jadi apa? Digembok, jadi tutup rapat-rapat. Nah, terus setan siapa ya? Dibelenggu, diborgol. Ya. Ini kan suasananya sudah sangat kondusif gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kita kok masih ada saja ya, keinginan melakukan dosa? Nah, inilah melawan hawa nafsu kita ini. Yang paling berat ya selain setan yang hawa nafsu. Oleh karenanya yang kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Sehingga nanti setelah Ramadan kita sudah terbiasa, sudah terlatih, ya, karena tujuan dari puasa ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, tentunya bukan hanya di bulan Ramadan saja, la'allakum tattaqun, ya. Kita senantiasa bisa bertakwa sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.